Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Namira dengan NIM 1202125 dari kelas RA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 Mekanika Tanah. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Proses terbentuknya bumi, yaitu bumi berasal dari suatu gumpalan kabut raksasa yang meledak dahsyat, kemudian membentuk galaksi dan nebula. Setelah itu, nebula membeku membentuk galaksi Bima Sakti, lalu sistem tata surya. Bumi terbentuk dari bagian kecil ringan yang terlempar keluar saat gumpalan kabut raksasa meledak yang mendingin dan memadat sehingga terbentuklah bumi. Proses terbentuknya bumi. Tahap awal, pada saat bumi merupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Lalu proses diferensial. Ketika material besi yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan. Lalu selanjutnya yaitu proses zonifikasi. Terjadi beberapa zona atau lapisan, yaitu inti besi yang padat, inti besi cair, mantel bagian bawah, zona transisi, astenosfer yang cair, dan litosfer. Lalu selanjutnya yaitu proses terbentuknya patahan. Pergerakan lempeng benua dan lempeng samudra terkadang saling mengunci sehingga menyebabkan pengumpulan energi yang berlangsung terus sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut sehingga terjadi pelepasan mendadak yang disebut gempa bumi, yang biasanya terjadi di jalur sesar atau patahan. Patahan secara geologi adalah sesar sebagai bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif satu blok terhadap blok batuan lainnya. Daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak merupakan daerah rawan akan gempa bumi. Patahan terdiri dari 3 jenis, berdasarkan arah pergerakan batuan terhadap bidang sesar dan gaya penyebab. Itu adalah normal faults, reverse faults, dan strike slip faults. Soal selanjutnya yaitu sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Peta geologi menurut SNI 4691 tahun 1998 adalah gambaran atau bentuk dengan melalui ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Peta geologi menggambarkan informasi penyebaran, jenis, dan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan potensial sumber daya mineral, dan juga energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol, atau gabungan dari ketiganya. Berikut yaitu jenis-jenis peta geologi. Yang pertama yaitu peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang selanjutnya yaitu peta singkapan. Merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Selanjutnya yaitu peta ikhtisar geologis. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan
endapan Holosen. Selanjutnya yaitu peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Selanjutnya yaitu peta isopatch. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Selanjutnya yaitu peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Selanjutnya yaitu peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Selanjutnya yaitu kegunaan peta geologi dalam bidang konstruksi. Yang pertama yaitu mendukung perencanaan pembangunan, lalu antisipasi bencana, tata ruang kawasan bencana, rencana tata ruang, transportasi dan komunikasi, administrator wilayah baru, menemukan informasi bawah permukaan, lalu memberikan keterangan tentang lokasi penguburan, lalu sebagai peta struktur untuk studi stereoskopik, lalu membedakan daerah mengandung air. Soal selanjutnya yaitu jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Proses terbentuknya batuan. Pembentukan batuan dimulai dari keluarnya cairan magma dari dalam perut bumi yang mengalami pendinginan dan membentuk batuan beku. Karena adanya faktor air, angin, dan lainnya, terjadilah pelapukan dan membentuk butiran yang lebih kecil. Lalu, butiran tersebut mengalami deposisi atau perpindahan tempat ke yang lebih rendah dan terbentuklah sedimen atau endapan. Endapan tersebut kemudian mengalami pemadatan dan terbentuklah batuan sedimen. Lalu, karena dipengaruhi suhu, batuan sedimen dapat berubah menjadi batuan metamorf. Dan batuan metamorf kembali lagi menjadi magma. Namun, batuan sedimen dan metamorf tadi dapat langsung terangkat ke permukaan bumi, kembali dan membentuk batuan baku. Jenis batuan. Di sini ada 3 jenis batuan, yaitu batuan sedimen. Terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembentukan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Selanjutnya yaitu batuan beku. Proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan dan pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam kerak bumi. Yaitu selanjutnya batuan metamorf. Berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Nah, di sini ada mineral yang terkandung dalam batuan. Batuan sedimen mengandung mineral kalsit, aragonit, pirit, glaukonit, dan kaolinit. Untuk batuan beku, kuarsa, mika, terus feldspar, olivin, dan piroksen. Batuan metamorf, kuarsa, mika, feldspar, karbonat, dan mineral lembu. Soal selanjutnya yaitu jelaskan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Pelapukan merupakan proses batuan yang berubah menjadi tanah secara alamiah melalui proses kimiawi, mekanis, atau biologis.
Yang pertama yaitu pelapukan mekanik. Akibat dari perubahan suhu, iklim, cuaca, dan air. Proses ini merupakan batuan masif terfragmentasi menjadi partikel-partikel mikro tanpa ada perubahan bersifat kimia dan biasanya lebih kasar. Lalu selanjutnya yaitu pelapukan kimia. Akibat reaksi kimia pada batuan, seperti oksidasi, karbonasi, dehidrasi, hidrolisis, reduksi, asidifikasi, dan solubilitas. Selanjutnya yaitu pelapukan biologis. Akibat dari proses biologis yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Contohnya, aktivitas kehidupan akar tumbuhan, mikroorganisme tanah, dan hewan. Sifat pelapukan ini adalah mempercepat dan atau menyempurnakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tanah. Di sini ada jenis tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan. Tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Selanjutnya ada tanah andosol, ada tanah kapur, tanah regosol, tanah gambut, lalu litosol, latosol, terus tanah grumusol, tanah humus, dan tanah latrit. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.